beserta para pengurus yang saya hormati, pengurus PW yang hadir pada pagi hari ini, ada Wakil Bendahara Ustaz Jamroni, ada bidang bulan wakil ketua yang menangani bidang bulan Hanun, dan para kepala sekolah, kepala madrasah yang saya banggakan. Saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahim, dan moga-moga kesehatan ini tetap diberikan oleh Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini kepala sekolah tak tunggang yang menenggak. Amin. Amin. Karek muni amin kok jambut. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk kegembiraan saya. Yang pertama, saya bisa hadir kembali di Bojonegoro. Selama saya di PW NU di Jawa Timur, saya ke Bojonegoro ini kunjungan resmi sudah 3 kali. Yang pertama ketika saya jadi ketua Lazis bersama Yai Khalid juga, saya kunjungan ke Ngasem sekaligus melakukan rakorwil di Ngasem. Tadi malam saya cerita, alhamdulillah saya di Ngasem punya sejarah yang membuat saya teringat terus. Karena waktu jam 1 malam saya lewat hutan, sinyalnya hilang. Mau terus nggak berani, balik nggak tahu jalan. Akhirnya di situ saya ketemu tukang tambal ban, ditunjukkan arah ke Bojonegoro. Setelah 1 bulan saya baru mikir, mau ke tengah alas tukang tambal ban. Jadi kira-kira walinya NU yang menunjukkan saya, awam gak usah terus balik di Bojonegoro ya. Itu saya tidur di Bojonegoro, akhirnya paginya baru berangkat. Yang kedua, saya kunjungan ke Temayang. Ada yang dari Temayang? Angkat tangan yang dari Temayang. PJ Maharnya. Saya kunjungan di sana ketika saya meresmikan kantor pusat BNT. BNT yang waktu itu asetnya 23 miliar. Sekarang sudah 30-an. 38, alhamdulillah. Miliknya madrasah yang bernaung di bawah lembaga pendidikan Maharif. Dan itu membanggakan saya. Jadi Bojonegoro itu 2 kali memberikan saya kebahagiaan sekaligus kebanggaan dalam 2 sisi yang berbeda. Dan hari ini saya tambah bangga lagi karena minat untuk mengembangkan sekolah madrasah unggulan ternyata di Bojonegoro juga sangat bagus. Terbukti kalau awalnya ada 6, hari ini sudah tambah 4, 10. Saya berharap selesai raker itu bisa tambah jadi 20. Dengan demikian nanti Bu Hanun ini kalau pulang ke Tuban mampirnya ke Bojonegoro. Ini dengan begitu kita berharap nanti sekolah madrasah unggulan yang ada di Nahdlatul Ulama itu bisa menjadi makin banyak, dan sekolah madrasah di lingkungan Nahdlatul Ulama ini bisa memperoleh kepercayaan masyarakat yang lebih luas. Karena ketika mau muktamar Asekasan, saya itu kebetulan kalau mau muktamar itu selalu bikin kado, nulis buku. Nah waktu itu saya minta salah satu profesor nulis di buku saya tentang sekolah NU. Bahasanya itu tidak enak. Kalau mau tanya sekolah madrasah yang paling banyak, itu pasti miliknya NU. Begitu juga kalau nanya sekolah yang mutunya kurang bagus, jawabannya adanya juga di NU. Nah kalimat yang kedua itu yang tidak enak. Maka waktu itu kemudian saya dalam hati saya bertekad untuk mengembangkan sekolah madrasah milik keluarga kami. Waktu itu kan saya belum di Maharif, saya masih di LTN waktu itu, milik keluarga kami untuk menunjukkan bahwa sekolah NU dan madrasah NU itu
bisa baik, madrasah dan sekolah ilmu itu bisa memperoleh kepercayaan masyarakat. Ternyata Allah menakdirkan lain. Ketika Yai Marzuki terpilih, saya yang bayangkan waktu itu terus di Aziz itu tiba-tiba saya disalami Yai Marzuki. Jadi saya diajak ngobrol tentang pendidikan, jadi saya bahasin Yai Marzuki ini pendidikan apa, pendidikan. Setelah itu saya disalam, untuk ketua Ma'arifnya sampean. Dan pengabsahan saya itu tidak bisa menolak perintahnya Kiai. Maka saya jawab ya, oke ya, insya Allah saya jalankan amanat ini. Dan saya kemudian menjadi ketua Ma'arif. Karena jadi ketua Ma'arif maka saya menganggap jawaban Allah atas ketidaknyamanan hati saya itu dijawab dengan kalau waktu saya jadi ketua Ma'arif, maju ke sekolah Ma'arif, gak podo kan tulisan di Makassar. Karena itu saya selalu bahagia, selalu semangat kalau kemudian kita semua ini mau mengembangkan sekolah dan madrasah tunggal. Tapi tidak hanya unggulannya, tapi juga unggul di hatinya masyarakat. Saya tadi malam banyak diskusi. Saya punya sekolah, punya madrasah yang alhamdulillah dalam satu komplek itu bisa berhasil semua. Padahal tempat saya itu di pelosok desa, mungkin banyak Bojonegoro yang sama dengan saya, tapi sudah tidak ada kampung lagi karena timurnya itu laut. Jadi jarak 1 kilo itu sudah laut tempat saya. Alhamdulillah saya ini punya SMK 2, yang satu negeri, yang satu swasta. Dulu pendidikan negeri karena saya tidak punya dana, hanya punya tanah. Ketika Pak Profno saya undang ke pondok saya, Profno menyampaikan aku belum terima tawaran untuk sekolah ini swasta, SMK, SMA bukan swasta, negeri aku. Akhirnya saya bilang siap Prof, dengan datang ada sekolah. Nah setelah itu tiba-tiba beliau nelfon saya, dapat 1 bulan beliau nelfon saya, aku minggu ngarep kosong, aku pengen pondokmu ning Banyuwangi. Sekolahnya siap, saya bilang siap. Padahal saya proposal aja belum buat. Tapi orang NU itu kan akalnya banyak. Akhirnya saya diberi perintah ke Banyuwangi, pokoknya siap karena Profno ya pokoknya ya saya ke Banyuwangi juga pokoknya. Pokoknya proposalnya itu ganti ketika Profno datang. Nah ketika Profno datang, saya ditanya oleh beliau ketika makan itu, sudah siap? Sudah Prof. Siapa Pak? Proposal Prof. Proposalnya saya kasihkan Profno hentikan lagi. Sudah diurus izinnya? Belum. Urus izinnya kemana? Ke Pak Bupati. Pak Bupati di sebelahnya Profno. Langsung sama Profno dikasihkan, ini izinnya sampai keluarkan. Jadi saya bikin SMK itu izinnya paling cepat keluar. Karena perintah menteri kepada Bupati langsung memerintahkan kepala dinas, karena waktu itu izinnya masih di tingkat kabupaten dan dalam waktu sekian hari sudah jadi izinnya. Sekarang SMK saya itu walaupun kumpul dengan negeri ada madrasah aliyah, sudah saya bikin inden dan pelaku. Satu angkatan rata-rata 450. Nah kalau yang berasal yang jauh di pucuk itu bisa mendapatkan siswa seperti itu, Bojonegoro. Bojonegoro apa Bojonegoro? Kalau Bojonegoro apa iso? Pasti ada yang salah dari situ. Karena itu raker ini menjadi sangat strategis untuk membangun sekolah ini menjadi unggul menurut standar pendidikan, juga unggul di hatinya masyarakat, sehingga nanti sekolah dan madrasah miliknya yang itu juga memperoleh kepercayaan masyarakat. Nah, saya menyampaikan satu saja, syaratnya apa orang kemudian kalau sekolah itu ingin unggul di hatinya masyarakat. Kalau beliau nanti unggul menurut standar, karena kalian beliau unggul di hati masyarakat itu kalau menurut para ulama itu syaratnya cuma satu. Para pelaku pendidikan, mungkin ilmuwan Nahdlatul Ulama, harus profesional. Harus profesional. Profesional itu bagaimana? Menurut para ahli Islam, profesional itu ada 3. Yang pertama, orang bisa profesional itu kalau kafah, cukup ilmunya, kuat keterampilannya, bagus akhlaknya.
Cukup ilmunya berarti para kepala sekolah, para kepala madrasah harus terus mau belajar. Dan hari ini panjenengan nanti akan diajarkan tentang bagaimana mengembangkan sekolah dan madrasah unggulan. Karena itu jangan segan-segan para kepala sekolah, kepala madrasah untuk terus belajar. Dan LLB Ma'arif tahun ini memang memprioritaskan pada diklat-diklat pada hal-hal yang dianggap sangat penting dan menjadi prioritas. Yang pertama adalah diklat tentang kurikulum merdeka dan itu sudah dilakukan. Kemudian nanti akan ada diklat untuk sekolah madrasah unggulan (PTT). Kemudian yang ketiga tentang akreditasi dan yang keempat nanti berkaitan dengan penguatan aswaja. Kenapa itu yang kita lakukan? Karena empat ini hal yang paling penting yang nanti menjadi penguat dari lembaga-lembaga pendidikan di Nahdlatul Ulama. Yang kedua, kuat keterampilannya. Jadi gak duit ilmu tapi juga ngerti bagaimana mempraktekkan, bagaimana kemudian memanage sekolah secara baik dan lain sebagainya. Ilmu yang diterima dari buah itu tidak akan banyak berarti kalau tidak panjenengan praktekkan. Nah disitulah kemudian keterampilan itu diasah. Saya ingat dulu, sampai sekarang saya ini biasa kan, tapi di pesantren sekarang sudah banyak hilang. Dulu kalau saya mondok itu dilatih sholat itu betul-betul dilatih sampai benar. Allahu Akbar itu rukuknya bagaimana, sujudnya praktekkan tiap minggu sampai menjadi sebuah kebiasaan. Rasanya kalau Allahu Akbar ini nggak pas telinga itu rasanya tidak enak. Misalnya, karena apa? Ilmunya ada, keterampilannya ditunjukkan, dan yang ketiga akhlaknya baik. Performance itu penting. Nah, performance itu penting. Salah satu ukurannya adalah akhlak. Akhlak yang baik itu bagaimana? Yang ikuti Rasulullah saja. Malayarham sohirona walam bakir kafirona malaysa. Jadi kita ini kalau pengen diakui sebagai umatnya Rasulullah, hormati yang lebih tua, sayangi yang lebih muda. Ngomong karo wong tua ya penak, ngomong karo wong nom ya penak, ngomong mbek arek cilik ya penak. Itu yang pertama, ini kafah. Yang kedua, himmatul amal, punya etos kerja yang baik. Etos kerja yang baik itu kalau menurut Toto Tasmara dalam bukunya Etos Kerja Menurut Pandangan Islam, itu yang pertama, orang itu kalau mau etos kerja yang baik, orang itu harus confident, harus percaya diri. Karena itu saya sering sampaikan, kita ini harus percaya diri bahwa sekolah madrasah di lingkungan Nahdlatul Ulama pasti bisa lebih baik dari sekolah-sekolah yang lain. Panjenengan harus camkan itu. Jangan sampai orang mengelola sekolah madrasah Ma'arif tidak percaya diri. Panjenengan kerja di mana? Saya jadi guru. Guru di mana? Guru di Temayang. Temayang di mana? Di desa ini. Sampai pertanyaan baru terakhir jawab MI apa? Kan kelamaan jawab. Bayangkan kalau saudara panjenengan tidak percaya diri, panjenengan buka warung terus saya datang. Bu, pecelnya enak. Kayaknya nggak enak Pak. Apa saya jadi malu? Pasti tidak. Karena itu harus confident. Confident itu caranya bagaimana? Anggap apa yang terjadi pada panjenengan itu sebagai keputusan Allah yang terbaik bagi panjenengan. Kalau panjenengan sekarang ditakdirkan jadi guru di madrasah lingkungan pendidikan Ma'arif, panjenengan didadekne kepala sekolah, panjenengan didadekne kepala madrasah, anggap kepala madrasah itu memang keputusan Allah yang terbaik. Wis ora usah mikir liyan. Ya wis kalau yang terbaik pendidikan itu supaya sampai itu confident, sekolahnya sampai madrasah sampai kelorono. Makanya kalau di Unisma itu pimpinan itu tak pikirkan kamar tidur, di Unisma itu tak kasih kamar mandi, tak kasih tempat ganti baju sehingga pimpinannya nggak punya alasan untuk pulang. Saya capek, silakan istirahat di kamar ada. Saya belum mandi, kamar mandinya ada. Jadi saya bikin kerasan supaya ngeloni. Kalau kita ngeloni itu lama-lama kan kita tahu kelemahan sekolah itu apa. Kami bangun Unisma 7 tahun ini, alhamdulillah bisa jauh lebih baik. Dan alhamdulillah Pak Dokter, ini kemarin 8 kali ujian
profesi dokter ya, itu terbaik tingkat nasional, 8 kali ujian. Dan kemudian dalam Unisma itu KINU. Unisma itu kepanjangannya Universitas Islam Arif. Karena memang tanahnya nama Arif. Jadi tanah yang dipakai Unisma itu tanahnya Arif. Jadi confident yang pertama. Yang kedua komitmen. Ya MSN itu amanah jadi kepala sekolah, komitmenlah dengan jadi kepala sekolah ini dengan mengerjakan, memberikan yang terbaik bagi sekolah dan madrasah yang panjenengan miliki. Jadi eling-eling supaya waktu kepala sekolah ya itu yang menjadi kewajiban panjenengan. Gak usah mikir, oh pertanggungjawaban gampang, karena pertanggungjawaban itu nanti bisa Allah yang kita kau jadi kepala sekolah yang mana? Yang kedua, yang ketiga kan punya perhatian yang cukup. Makanya tadi yang Tolfa itu menunjukkan sekolah itu kan supaya kita punya perhatian yang cukup. Yang keempat adalah communication. Bagaimana kita mampu berkomunikasi secara baik supaya apa? Semua orang yang terlibat di dalam pengembangan sekolah madrasah itu merasa aman, nyaman, dan tentram karena komunikasinya yang baik. Saya biasanya menyampaikan orang komunikasi baik itu kalau kata-katanya baik, intonasinya tepat, bahasa tubuhnya cocok. Jadi komunikasi yang baik itu syaratnya ketiga. Kata-katanya baik, intonasinya tepat, bahasa tubuhnya cocok. Kata-kata yang baik itu kalau intonasinya tidak tepat, itu pengertiannya bisa jadi beda. Saya paling gampang contohkan kayak begini. Ayo makan pisang itu monyet. Ayo makan pisang itu monyet. Itu kan kata-katanya tepat, kata-katanya baik, intonasinya tepat. Tapi kalau komanya panjenengan pindah di belakangnya itu, kan jadi tidak tepat. Kata-katanya sama, tapi intonasinya yang berbeda. Jadi kan ngomong ke sebelahnya, atau komanya dipindah ke belakangnya itu. Paling enggak mau sebelahnya disebut sebagai monyet. Jadi communication. Yang keempat, challenge. Semua keadaan itu dianggap sebagai peluang. Semua keadaan itu harus dianggap peluang. Ada COVID atau tidak, semua tetap peluang. COVID itu juga peluang. Saya karena COVID itu alhamdulillah bisa bangun rumah sedekah. Saya bisa bangun pesantren. Alhamdulillah karena COVID itu juga ada orang bingung. Akhirnya tanahnya diserahkan ke saya. Saya bilang saya tidak punya uang. Beliau juga jawab, kalau panjenengan tidak punya uang, biar saya yang bangunkan. Di depan rumah saya lagi. Itu mas, depan rumah saya itu ada tanah kosong 2000. Kira-kira nilainya 10 miliar. Saya bolak-balik nanya, jawabannya orangnya senang beli tanah tapi tidak suka jual. Maka doanya saya ganti, ya Allah, belum betul pengen membahas tanah niki, tapi mau pengen angsal tanah niki. Dan alhamdulillah sekarang diserahkan. Ketika diserahkan saya bilang saya tidak punya uang bangun karena saya lagi pondok pesantren putra. Beliau menyampaikan, ya sudah saya yang bangun saja. Ya alhamdulillah 10 miliar ditambahi 1,5 miliar. Saya tidak keluar spesial. Jadi nah challenge itu begini. Saya karena COVID itu justru bisa menulis banyak. Saya COVID itu dapat 3 buku. Saya nggak tahu panjenengan dapat berapa puisi, dapat berapa status di Facebook. Ini banyak status. Story di Instagram. Karena saya kalau nanya guru itu selalu tanya panjenengan jadi guru berapa lama? 20 tahun. Sudah punya buku? Belum. Jadi guru berapa? 25 tahun. Kayak mau pensiun. Sudah punya karya apa? Belum. Jadi, nah kemudian yang ketiga itu adalah konsisten. Jadi lakukan
melakukan sesuatu itu secara berulang terus-menerus, tidak usah bosan. Karena saya selalu sampaikan begini, sesuatu yang dipaksakan itu akan jadi kebiasaan. Kebiasaan yang diteruskan itu akan jadi budaya. Kalau sudah jadi budaya, kalau tidak dilakukan rasanya tidak enak. Sholat subuh itu gambaran. Sholat subuh itu kalau nggak dipaksakan ya berat. Maka harus dipaksakan. Ketika dipaksakan sudah biasa, maka panjenengan nggak enak rasanya kalau nggak bangun nggak sholat subuh duluan. Kalau itu diteruskan itu jadi culture. Kalau sudah jadi culture itu rasanya ada yang hilang kalau kita tidak melakukan. Jadi ketika panjenengan di sekolah ma'arif, apapun posisinya, ya sudah lakukan secara berulang terus supaya menjadi kebiasaan. Tekoni mesti isu, tinggal setengah wolu, teko setengah itu. Songkok pak. Kira-kira banyak kan setengah 7 ditambah 1 jam setengah. Biasakan nanti bikin sesuatu yang kemudian menjadi tanda. Karena itu saya juga menyampaikan, orang itu kalau sekolah unggulan angel, jadi standarnya banyak di bulan ini. Panjenengan guru wani sekolah unggulan bikin yang unik dari sekolah panjenengan. Ukurannya kan begini, unggul, unik, beda. Ya. Kalau yang paling ideal sekolah itu unggul. Tapi kan nggak bisa memaksakan 200 berapa? Mas Ibutin 225 sekolah semua harus unggulan, karena kan nggak bisa. Karena itu sekarang yang unggulan misalnya 10 atau 20. Yang lain berarti cari unitnya dulu. Apa yang unik dari panjenengan supaya menjadi bikin misalnya sekolah juara. Tadi ada Pak Genusa, Pak Genusa. Panjenengan saya suka kerjasama dengan Pak Genusa. Nanti kalau ada kerjasama dengan Pak Genusa, bikin lomba aja yang banyak. Lomba Pancasila, lomba pramuka tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Terus hingga apa nanti sekolah panjenengan itu orang mau lebut pialanya mau muakan. Kan orang lihatnya kalau sekolah itu pialanya maka berarti sekolahnya sekolah juara. Sekolah mana apa juara karena pialanya banyak. Lombanya apa sekarang? Pokoknya kan bikin yang unik. Apa yang unik? Atau unit yang lain. Saya ingat sekolah Sabila di Malang. Sekolah Sabila itu ketika didirikan pertama kali Bapak Ibu, itu dia bikin keunikan satu. Kalau disebut unggul kan nggak bisa kan, unggulan seperti standar. Punya keunikan satu apa? Kepala sekolahnya berjanji bahwa semua anak yang sekolah di Sabila itu kelas 4 khatam Al-Quran. Hanya dengan keunikan itu, bukan hanya sebetulnya, dengan keunikan itu, sekolah itu bisa dijual sangat mahal. Saya dulu biayai anak saya 2 bulan itu sama dengan bayar SPP kuliah 1 semester. Bisa bilang uang gedungnya 3 kali lipat dari kuliah di perguruan tinggi dan hanya dibayar 3 hari. Ketika saya tanya boleh nggak 4 hari, kalau panjenengan 3 hari yang lunas diganti yang lain. Sampai segitu dengan satu keunikan yang dimiliki. Gak bisa panjenengan gawe unik, wis sekolah panjenengan gawe beda. Bikin sesuatu yang berbeda daripada yang lain. Apa wis terserah panjenengan. Sing gak duwe gedung tulisi sekolah alam. Sing bisa dibangun gawe prek sekolah ramah lingkungan. Enggak apa-apa. Nama kan terserah kita. Deklarasikan sebagai sekolah ramah lingkungan. Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi bikin sekolah profesional. Yang kedua bagaimana membuat ini unggul. Nah yang ketiga jangan lupa branding. Kelemahan kita di Ma'arif itu salah satunya adalah bagaimana membranding sekolah ini supaya tampilnya baik. Ada 3 hal kalau
kita mau marketing sekolah baik, yang paling gampang panjenengan pelajari. Yang pertama kalau sekolah itu mau promosinya bagus, marketingnya bagus, pertama kuatkan identitas. Kuatkan identitas. Identitas itu akan berangkat dari kekuatan nama, kekuatan ciri, kekuatan macam-macam. Contoh misalnya Bu, minuman ini kan hampir semua orang nyebutnya Aqua, tidak ada minuman merek lain. Jadi Aqua merek Santri. Dia tahu. Dulu sepeda motor Honda tok. Honda sampai apa? Honda saya Suzuki. Itu karena kuatnya identitas. Jadi bagaimana panjenengan bisa menguatkan identitas sekolah itu supaya ketika orang lihat tertentu, orang ngomong tertentu, itu juga ingat bahwa itu adalah sekolah panjenengan. Saya tahun 90-an bikin tulisan bahwa Unisma itu satu-satunya universitas Islam di Malang. Saya bilang Unisma adalah satu-satunya universitas Islam di Malang. Saya ditanya orang IAIN, waktu itu masih UIN, masih IAIN. Kok panjenengan bisa ngomong satu-satunya universitas Islam? Saya ini kan juga Islam. Saya bilang sampai bukan universitas Islam, sampai Institut Agama Islam. UMM juga protes. Saya ini kan Islam. Bukan, panjenengan Universitas Muhammadiyah Malang. Saya yang Universitas Islam Malang, karena memang namanya Universitas Islam. Jadi saya pakai bahasa sebagai satu-satunya. Dan itu kemudian menjadi identitas. Karena kalau orang ngomong kampus NU ya salah satu yang dibicarakan pasti Unisma. Atau kalau panjenengan ke jalan, panjenengan kalau tahu toko garisnya biru sama kuning, dari jauh sama sudah bilang itu Indomaret. Kalau kuning sama merah dari jauh panjenengan sudah bilang itu Alfamart, itu identitas. Jadi kuatkan identitas. Yang kedua, bangun citranya. Sekolah ini murah tapi bagus. Sekolah ini murah tapi maju misalnya. Supaya ada citranya. Tanamkan itu terus di masyarakat supaya nanti di benak masyarakat itu langsung boleh pengen sekolah murah tapi api dengan NU. Di Temayang misalnya atau di kota Bojonegoro pengen sekolah sing api itu kayak NU jadi sekolah MI apa yang boleh KCB misalnya. Jadi orang juga menyebut itu sebagai sebuah citra karena itu tertanam di benak mereka bahwa ini sekolah yang bagus, sekolah unggulan tapi nggak mahal misalnya. Nah baru kemudian reputasi itu capaian. Apa yang panjenengan peroleh sampaikan kepada masyarakat. Rektor Unisma itu kalau ngomong reputasi paling pintar. Unisma adalah kampus terbaik di Nahdlatul Ulama karena kita terpilih menjadi kampus yang terbaik sesuai dengan hasil keputusan LPDN. Kita adalah ranking 44 dari sekian ribu perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Pasti diomongkan kemana-mana untuk menyebutkan itu sebagai sebuah reputasi yang dicapai oleh Unisma. Ini tiga hal itu. Jadi branding itu dikuatkan tiga hal: identitas, citra, reputasi. Ya di apal-apal ya, para kepala sekolah tulisi dengan ruangan ide-ide identitas, citra, reputasi. Jadi guru yang profesional. Ya, kira-kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Saya sudah bikin lama kemarin. Saya maunya rahasia menginap di sini. Ternyata akhirnya ketahuan. Kemudian beda. Saya mau diam-diam nostalgia di Aston ya, karena peristiwa Nasem itu saya akhirnya menginap di Aston. Ternyata ketahuan terus alumni pada nanya ya sudah jauh itu. Akhirnya saya nginap di sini. Nanti malam dan alhamdulillah bisa silaturahmi dengan PJLP Maharif, Bojonegoro, dan saya yakin insyaallah Pak Yai bahwa kemudian insyaallah Maharif akan lebih baik karena beliau ini sangat sergap kalau diundang Maharif PB.
Sehingga waktu itu saya juga mikir kalau nggak datang gimana. Kebetulan beliau undangnya juga motor. Saya ini nggak bisa. Bisanya tanggal berapa? Yang ini nggak bisa, yang ini nggak bisa, nggak bisa. Saya bisanya baru bulan Agustus waktu itu. Akhirnya karena beliau motor, ya sudah. Saya hari kerja saja tak bolos dari Wisma untuk datang ke panjenengan semua. Semoga kehadiran saya ini juga memberikan manfaat bagi kita semua untuk mengembangkan lembaga pendidikan di Nahdlatul Ulama, karena ini merupakan salah satu pilar perjuangan di NU. Dulu ada 4 pilar: pendidikan, dakwah, ekonomi, dan sosial. Itu di NU yang dikembangkan, dan pendidikan di Ma'arif ini pendidikan yang sangat ditekankan oleh para mahasiswa, khususnya Mbak Bisri yang menyampaikan sekolah di NU itu harus berbeda dengan sekolah yang lain, harus menghasilkan orang-orang yang pintar dan benar. Saya selalu sampaikan, gawe wong pintar itu gampang, gawe wong bener itu angel. Karena itu Indonesia walaupun pintar banyak, tapi tetap menjadi koruptor terbaik se-ASEAN. Dan kita mampu mempertahankan diri, padahal mempertahankan diri itu jauh lebih sulit daripada memperjuangkan. Juara sudah 10 tahun, jadi terbaik. Dan alhamdulillah untuk panjenengan semua juga ranking pendidikan kita masih di bawah bulan. Menurut PISA itu kalau tidak salah kita sekarang di 64-62. Dulu tahun 2019 saya sampaikan kita itu ranking 72 dari 78. Untungnya tidak 79 dari 78 yang disurvei. Dan kalimatnya daerah. Sekolah yang masuk 6 ranking terbawah itu berarti pendidikan yang masuk ranking terbawah itu berarti satu gurunya masih jadul, 2 satrasnya tidak memadai, yang ketiga manajemennya tidak baik. Dan kalau itu terus begitu kan, alhamdulillah kita sekarang sudah sekitar 64 menurut PISA. Dan ini kemudian kita juga bantarkan, nanti juga saya mohon Ketua Ma'arif bisa menindaklanjuti, karena di Ma'arif juga ada program pengembangan literasi dan numerasi yang sekarang sudah ada di 7 kota, dan itu pasganya banyak. Kemudian pasganya masing-masing datangkan, literasi datangkan, dan numerasi datangkan, supaya nanti pembelajaran khususnya yang terkait dengan numerasi itu juga matematika yang dulu awalnya dirasa sulit, sehingga menurunkan salah satu rankingnya bisa lebih mudah. Monggo nanti diundang mawon pasganya, nanti bukan Pak Sunan untuk literasi dan numerasi. Kalau sekolah bulan Buanun, terus undangan bolak-balik, dan beliau juga bolak-balik mundur ke Tuban. Buanun kapan pulang? Ini begitu beliau pulang, mampir ke Bojonegoro. Undang Buanun yang sering, undang saya jangan saja. Ya, kira-kira itu. Saya mohon maaf bila ada beberapa hal yang kurang berkenan, dan minta pangapunten Pak Yai, saya mohon duluan, dan setelah ini saya langsung pamit karena saya ditunggu di Mojokerto yang harus saya jadi berkaitan dengan penutupan program numerasi, karena sudah 2 tahun kita ini dipercaya oleh Australia untuk pengembangan. Awalnya di PP diserahkan ke Jawa Timur, setelah tahun Jawa Timur mengerjakannya baik, Australia tidak perlu dengan PP tapi minta langsung dengan Jawa Timur. Dan alhamdulillah ini tahun kedua, kita berharap nanti ada tahun ketiga, tahun keempat dengan program-program yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.